Selamat datang di channel Coco Sandy. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Swindlers. Film ini tayang pada tahun 2017, menceritakan mengenai seorang penipu, menipu penipu lainnya, ya gitulah ceritanya. Intinya, ini cerita banyak sekali plot twist di dalamnya. Abis ada plot twist, terjadi plot twist lagi, terjadi plot twist lagi. Ya gitu aja terus. Intinya seru banget nih film. Siap-siap fokus biar benar-benar bisa menikmati film ini. Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke filmnya. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe. Dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Cerita berawal pada tahun 2008, saat itu terjadi penggelapan uang besar-besaran yang dilakukan oleh seorang bernama Jang Do-chil. Ia menggelapkan uang dengan menggunakan investasi bodong, sehingga sebagian besar warga Korea Selatan saat itu dirugikan sampai berjumlah 4 miliar dolar. Angka yang sangat-sangat fantastis, sehingga terjadi kekacauan saat itu. Sampai-sampai kurang lebih 10 orang bunuh diri karena merasa bertanggung jawab menjadi semacam leader di investasi bodong tersebut. Salah satunya pria ini yang loncat dari atas gedung karena tidak kuat melihat orang-orang menangis karena ulahnya mengajak mereka berinvestasi. Di lain tempat terlihat seorang pria sedang berlarian dikejar-kejar 3 orang preman. Pria tersebut kemudian masuk ke sebuah gang dan langsung mengganti penampilannya di sana. Pria ini bernama Hwang Ji-sung, aktor kesayangan para wanita Indonesia. Kemudian ia berjalan dengan tenang melewati ketiga preman itu. Terlihat para preman ini terkecoh dengan penampilan barunya. Namun salah satu preman kemudian menemukan pakaian yang ditinggalkan Huang dan langsung menyadari penyamarannya. Kemudian pengejaran berlanjut sampai Huang kabur masuk ke rumahnya. Di situ terlihat ayah Huang sedang membuat paspor palsu untuk Jang Do-chil. Huang kemudian menghampiri ayahnya sambil mengeluarkan jam hasil curian, menjelaskan mengapa ia dikejar-kejar oleh 3 orang preman tadi. Setelah itu ayah Huang pergi untuk mengantarkan paspor milik Jang Do-chil. Malam itu ayah Huang bertemu dengan Jang Do-chil di sebuah dermaga. Di situ ayah Huang menyerahkan paspor yang sudah ia buat dan langsung buru-buru berpamitan. Namun tatapan Jang Do-chil terlihat berbeda. Cerita kemudian beralih ke esokan harinya. Ayah Huang ditemukan gantung diri di dalam gudang dermaga tersebut. Huang terlihat menangis sejadi-jadinya melihat ayahnya tergantung di langit-langit. Setelah itu Huang terlihat menaiki sebuah kapal pergi dari Korea Selatan. Entah apa yang akan dilakukannya saat itu. Terdengar juga di dalam berita yang menyatakan bahwa Jang Do-chil sudah meninggal di Cina saat ia kabur dari Korea Selatan. Beralih ke masa sekarang, terlihat seorang wanita cantik bernama Chonja yang setelah ini kita panggil dengan sebutan si wanita. Ia sedang mencoba perhiasan di sebuah toko. Di situ terlihat si wanita melakukan penipuan dengan mengganti kalung yang ia coba dengan kalung palsu. Wanita itu mengecoh penjaga toko dengan memamerkan bentuk tubuhnya yang seksi. Setelah itu, tiba-tiba ada seseorang laki-laki berteriak dan menyebut nama wanita tersebut. Kemudian, pria itu beserta rekannya menangkap wanita tadi atas tuduhan penipuan. Sepertinya wanita ini sudah menjadi incaran polisi sejak lama. Tak lama setelah itu, wanita tersebut diangkut ke dalam mobil polisi oleh kedua pria tadi. Di dalam perjalanan, tiba-tiba salah seorang pria mengeluarkan kalung emas yang akan dicuri oleh wanita tadi, dan sontak mereka bertiga tertawa. Ternyata mereka bertiga merupakan komplotan penipu. Pria ini bernama Go Sok Dong, dan pria ini bernama Kim. Kemudian cerita beralih ke seorang jaksa bernama Park. Ia menangkap seorang polisi yang diduga menerima suap dari Jang Do-chil saat kasus investasi bodong terjadi. Dalam wawancara pers penangkapan itu, seorang reporter menanyakan kejelasan status Jang Do-chil, apakah benar ia sudah meninggal di Cina atau semua itu hanya rekayasa karena ada rumor yang mengatakan bahwa Jang masih hidup. Di situ jaksa Park dengan tegas mengatakan bahwa Jang Do-chil sudah mati. Setelah itu, jaksa Park bertemu dengan kepala kepolisian membahas mengenai Jang Do-chil. Bagaimana bisa data orang-orang yang disuap oleh Jang Do-chil bisa muncul ke publik? Menurut jaksa Park, ini bersumber dari seseorang bernama Lee Kang-sok. Kemudian beralih ke 3 orang penipu tadi. Mereka mendatangi markas mereka yang di sana sudah ada jaksa Park.
Ternyata mereka bertiga adalah anak buah jaksa Park untuk membereskan kasus-kasus dengan cara di luar kepolisian. Di situ mereka melacak pria bernama Lee Kang-sok yang ternyata merupakan salah satu anak buah dari Jang Do-chil. Pekerjaan pria ini menipu orang-orang dengan menjual belikan properti bodong. Setelah itu, dengan cepat jaksa Park berserta para polisi menangkap Lee di kediamannya. Saat Lee diinterogasi, Lee menyatakan bahwa dirinya telah tertipu oleh seorang kakek-kakek dengan nominal cukup besar. Lee bercerita bahwa suatu hari ia bertemu dengan seorang kakek di tempat pelelangan. Di sana, Lee memancing kakek tersebut untuk membeli rumah darinya. Di situ Lee meminta pembayaran uang muka kepada kakek tersebut sebesar $500.000. Si kakek berkata butuh waktu 3 hari untuknya mencairkan uang dari pinjaman bank karena ia memiliki hutang di bank sebelumnya sebesar $100.000 yang harus diselesaikan. Karena Lee tidak sabar, ia kemudian memberi alternatif untuk memberikan pinjaman $100.000 ke kakek tersebut untuk mencairkan dana 500.000-nya. Setelah itu, mereka berdua pergi ke bank untuk melakukan pembayaran. Saat sedang menunggu, si kakek pamit pergi ke toilet. Karena Lee merasa curiga, ia pun mengikuti kakek tersebut ke toilet. Saat menunggu di depan pintu toilet, ternyata si kakek tidak kunjung muncul. Lee yang panik segera masuk mengecek toilet. Di sana ia tidak menemukan siapapun. Dari situ, Lee sadar bahwa ia telah tertipu. Jaksa Park kemudian meminta Kim untuk mengecek CCTV bank tersebut. Setelah diselidiki, terlihat bahwa kakek tersebut adalah Hwang. Go yang menyadari bahwa Hwang merupakan seorang penipu yang pernah menipunya, sontak berteriak menunjuk muka Hwang di dalam monitor. Mereka yang penasaran dengan Hwang kemudian melakukan pengecekan lebih lanjut. Didapati tempat kediaman Hwang saat itu. Bergegas jaksa Park dan Go mendatangi rumah tinggal Hwang. Ternyata Hwang sudah tidak ada di sana. Kim yang melihat dari CCTV kota, mobil milik Hwang terlihat keluar dari rumah tersebut dan segera ia pun melaporkan hal tersebut pada jaksa Park. Kejar-kejaran terhadap mobil Hwang terjadi, sampai pada akhirnya jaksa Park berhasil menabrak mobil milik Hwang dan membuatnya pingsan seketika. Hwang kemudian tersadar di rumah jaksa Park. Tubuhnya terikat di sebuah kursi. Di sana Hwang dipukuli oleh Go sebagai tanda balas dendam bahwa ia pernah ditipu oleh Hwang. Setelah itu, jaksa Park menginterogasi Hwang. Kenapa ia mengejar anak buah dari Jang Do-chil? Hwang pun bercerita bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Jang Do-chil masih hidup dan ia akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Hwang bercerita ketika ia mencari Jang di Thailand, di situ Hwang menemukan tangan kanan Jang Do-chil. Setelah mengikuti orang tersebut, sampailah Hwang di sebuah rumah besar. Di situ ia tertangkap oleh penjaga yang sangat ketat. Di dalam rumah tersebut, Hwang bertatapan muka langsung dengan Jang Do-chil. Entah bagaimana caranya, Hwang berhasil kabur dari rumah tersebut. Kemudian cerita beralih di sebuah rumah besar. Di situ terdapat calon presiden Korea Selatan, kepala polisi, beberapa orang penting, dan juga jaksa Park. Mereka membahas mengenai pencalonan presiden. Tiba-tiba jaksa Park memberi info pada mereka bahwa Jang Do-chil masih hidup. Seketika wajah mereka semua dari yang tersenyum lebar menjadi terdiam. Mereka meminta jaksa Park untuk membereskan Jang Do-chil supaya tidak merusak citra mereka. Jaksa Park kemudian kembali ke markasnya. Di sana ia memaksa Hwang untuk memberitahu caranya menghancurkan Jang Do-chil karena mereka memiliki tujuan yang sama. Dengan paksaan jaksa Park yang hampir menjatuhkan Hwang dari ketinggian, akhirnya Hwang mau menceritakan strateginya dengan catatan bantuan dari mereka untuk memuluskan strategi penghancuran Jang Do-chil. Mereka semua kemudian melakukan rapat. Strategi pertama dengan menggunakan Lee sebagai umpan. Hwang dan Go berpura-pura berkelahi dan masuk ke penjara tempat di mana Lee ditahan. Di sana mereka bersandiwara bahwa Hwang merupakan seorang kaya raya. Lee yang pada dasarnya haus akan uang tertarik dengan Hwang untuk menjadi mangsa tipuannya. Lee yang kemudian dibebaskan dari penjara berusaha mengikuti Hwang yang sudah menjadi incarannya. Sampailah di sebuah kasino, di sana Hwang terlihat sebagai pemilik kasino. Terjadilah pertemuan antara Hwang dan Lee di sana. Kemudian
Kemudian setelah itu, Huang dan Li bertemu di kantor buatan milik Huang. Di sana Li menawarkan properti pada Huang. Namun, Huang langsung menolak dengan alasan ia baru-baru ini tertipu mengenai properti bodong. Setelah diskusi cukup panjang, akhirnya Huang menawarkan pada Li praktek pencucian uang di kasinonya dengan jaminan pengembalian uang dalam waktu yang sangat singkat. Namanya juga Li, ia haus akan uang. Dengan mudah, Li pun terpancing. Kembali ke markas, di sana mereka semua sedang mengamati Li dari kamera tersembunyi yang sudah disimpan di kantor milik Li. Di sana terdengar Li sedang mencari pinjaman uang. Sampai pada suatu waktu, Li menelepon Zhang Dojil. Di sana Zhang Dojil akan mengirimkan orang kepercayaannya untuk mengecek keaslian bisnis Huang. Orang suruhan Zhang Dojil bernama Kwang Seong-gun. Ia kemudian bertemu dengan Huang untuk melakukan pengecekan keaslian bisnis Huang. Setelah pembicaraan panjang, ternyata Kwak menyadari bahwa bisnis Huang hanya tipuan untuk meraup uang. Seketika rencana Huang dan rekan-rekannya gagal. Kemudian mereka melancarkan plan B karena rencana awal sudah gagal. Mereka menggunakan si wanita untuk mengelabui Kwak untuk mendapatkan informasi dari dalam tempat kediaman Kwak. Dengan ilmu rayu-merayu dari si wanita, akhirnya Kwak berhasil dikelabui dan penyadap tertanam di kediamannya serta di dalam ponselnya. Setelah itu, Huang meminta izin pada Jaksa Park untuk pergi ke Thailand karena dia rasa pengamanan Zhang Dojil menurun karena ia sedang berfokus pencucian uang di Korea Selatan. Jaksa Park pun mengizinkan, namun Go terlihat tidak percaya dengan Huang dan memperingatkan Jaksa Park mengenai Huang. Setelah itu, si wanita yang sudah berhasil mengambil hati Kwak, ia mengajak Kwak untuk minum-minum di kediamannya. Secara sengaja, si wanita menyetel berita TV yang sudah direkayasa mengenai seorang pria yang diduga melihat Zhang Dojil masih hidup. Kwak yang kaget pun langsung menelepon Zhang Dojil. Saat mereka menyadap pembicaraan Kwak dengan Zhang Dojil, didapati ternyata Zhang berada di Korea Selatan dan mengajak Kwak untuk bertemu. Segera Kwak pergi meninggalkan si wanita dan Jaksa Park serta Go mengikuti ke tempat pertemuan tersebut. Dengan kewalahan, Jaksa Park berusaha mengejar Zhang dan membunuhnya. Namun gagal karena Zhang Dojil berhasil naik gondola meninggalkan Jaksa Park. Setelah itu, salah seorang anak buah Jaksa Park menelepon, melaporkan bahwa Huang berada di Korea Selatan sedang bertemu dengan reporter. Di sana mereka membicarakan mengenai nama-nama orang yang disuap oleh Zhang Dojil. Menurut reporter, selain Zhang Dojil, Jaksa Park lah yang mengetahui list nama-nama orang tersebut. Jaksa Park kemudian menyelidiki mengenai Huang lebih dalam, sehingga Jaksa Park mengetahui bahwa Huang merupakan anak dari orang yang membuatkan Zhang Dojil paspor. Dan ternyata Jaksa Park memiliki peran dalam pembunuhan ayah Huang skala itu. Jaksa Park dan juga kepala kepolisian ternyata merupakan salah satu orang yang menerima suap dari Zhang Dojil untuk melancarkan pelarian dari Korea Selatan. Kemudian Jaksa Park meminta Huang kembali dari Thailand. Jaksa Park berpura-pura tidak tahu bahwa ia telah ditipu oleh Huang. Jaksa Park memberi Huang pistol untuk membunuh Zhang yang akan melakukan pertemuan ulang dengan Kwak di Incheon. Jaksa Park juga memberi pistol pada Go untuk membunuh Huang setelah Huang membunuh Zhang Dojil. Sampailah di hari pertemuan, tepatnya di sebuah Chinatown di Incheon. Sebuah rumah makan menjadi tempat pertemuan. Kemudian mereka masuk ke rumah makan tersebut, namun terlihat biasa saja. Mereka menduga bahwa Zhang Dojil berada di basement rumah makan tersebut. Huang dan Go masuk ke basement itu. Di sana mereka mendengar perbincangan antara Zhang Dojil dengan Kwak karena penyadap yang berada di handphone milik Kwak. Di situ Zhang mengatakan bahwa ia akan melakukan pencucian uang sebesar 300 juta dolar terhadap perusahaan tipuan dari Huang. Jaksa Park yang mendengar mengenai uang sebesar itu segera menarik Huang dan Go untuk membatalkan rencana eksekusi. Kembali ke markas, di sana Huang mengamuk karena tindakan Jaksa Park membatalkan misi. Huang satu langkah lagi bisa membunuh Zhang Dojil, namun digagalkan oleh Jaksa Park. Jaksa Park menjelaskan bahwa ia menginginkan uang 300 juta dolar itu dan meminta Huang mengambil uang tersebut baru Zhang Dojil akan dieksekusi. Huang pun akhirnya mau dengan satu syarat bahwa Jaksa Park harus memberikan list orang-orang yang sudah disuap oleh Zhang Dojil. Kemudian beralih ke esokan harinya di kantor buatan milik Huang,
Di sana Kwak menyerahkan cek sebesar 30 juta dolar sebagai uang muka dan 270 juta dolar lainnya diselesaikan nanti. Akhirnya kesepakatan terjadi. Huang pun segera memberikan cek tersebut pada Jaksa Park dan Jaksa Park memberikan sebagian kecil list orang-orang yang sudah disuap oleh Jang Do-chil. Segera list tersebut diberikan kepada reporter sehingga membuat berita yang cukup menggemparkan saat itu. Setelah kejadian tersebut, Kwak menghilang, membuat Jaksa Park dibuat panik. Mereka segera menuju ke tempat persembunyian Jang Do-chil di Chinatown dan ternyata Jang Do-chil sudah tidak ada di sana. Jaksa Park pun melampiaskan amarnya pada Huang karena rencana mereka gagal. Tak lama setelah itu, ponsel Huang berbunyi. Di sana Kwak menelepon dan mengatakan bahwa ia harus kabur karena sudah tidak aman. Kwak mengajak Huang bertemu untuk memberikan 270 juta dolar sisanya dengan jaminan 30 juta dolar dalam bentuk cash. Kemudian Jaksa Park meminta uang kepada para petinggi yang ada di awal untuk memancing cek sisanya. Awalnya mereka tidak mau, kemudian Jaksa Park mengamuk dan meminta semua uang suap yang mereka terima dari Jang Do-chil dikumpulkan untuk mendapatkan 270 juta dolar cek sisanya. Setelah itu, cerita beralih ke Jaksa Park yang menemui Lee. Di sana, Lee akan dieksekusi oleh Jaksa Park. Namun kemudian Lee mengatakan sebuah rahasia yang membuat Jaksa Park tidak jadi mengeksekusinya. Ternyata selama ini Lee dipekerjakan oleh Huang untuk menyebarkan rumor mengenai daftar orang yang sudah disuap oleh Jang Do-chil di awal. Dari sana Jaksa Park mengetahui bahwa Huang telah mempermainkannya dari awal. Setelah itu beralih di sebuah pom bensin. Di sana Huang bertemu dengan Kwak untuk bertukar antara uang cash 30 juta dolar dengan cek sebesar 270 juta dolar. Transaksi berjalan sangat mulus. Kemudian Huang menyerahkan cek tersebut pada Jaksa Park. Setelah itu, seketika Huang ditangkap oleh anak buah Jaksa Park dan ia dipukuli karena sudah berani-beraninya mengelabui Jaksa Park. Beralih ke Kwak, ia ternyata diikuti oleh anak buah Jaksa Park untuk dibunuh beserta Jang Do-chil. Tak lama setelah itu, anak buah Jaksa Park meneleponnya dan mengatakan bahwa Kwak beserta uangnya menghilang. Kemudian Jaksa Park mendatangi tempat persembunyian Kwak. Di situ tiba-tiba Jang Do-chil menelepon Jaksa Park dan mengatakan bahwa ia tahu jika Jaksa Park mengikutinya. Jaksa Park yang emosi karena gagal, ia pun kembali ke markas dan memaksa Huang untuk menjalankan rencana pembunuhan Jang Do-chil dan kembali ke kesepakatan awal. Setelah itu, Jaksa Park meninggalkan markas. Rekan-rekan yang ada di sana meminta Huang untuk mengurungkan niatnya dan pergi. Di situ Huang bercerita bahwa semua harus berakhir. Ia bercerita di hari Huang bertemu Jang Do-chil di Thailand. Di sana Jang Do-chil bercerita bahwa yang membunuh ayah Huang adalah Jaksa Park, bukanlah dirinya. Dari situlah Huang mengamati Jaksa Park dan memainkan permainan ini. Huang meminta bantuan rekan-rekan lainnya untuk menyelesaikan ini semua. Si wanita mendapat tugas untuk mengancam petinggi-petinggi lain dengan aib-aib mereka. Sampailah di hari yang sudah ditentukan, Huang membuat janji bertemu dengan Kwak serta Jang Do-chil untuk membahas pencucian uang di sebuah gedung di dermaga. Saat di dalam gudang menunggu kedatangan Jang Do-chil, Jaksa Park tiba-tiba menangkap Huang, si wanita, dan juga Kim dibantu oleh Go yang terlihat berkhianat pada rekan timnya. Jaksa Park meminta Go untuk mengeksekusi mereka bertiga di luar dan Jaksa Park beserta anak buah lainnya akan menunggu di dalam gudang untuk mengeksekusi Jang Do-chil. Tak lama setelah itu, mobil Jang Do-chil sampai. Terlihat Kwak turun dari mobil disusul Jang Do-chil. Saat masuk ke dalam gedung, seketika Jaksa Park beserta anak buahnya menangkap mereka berdua. Yang ternyata Jang Do-chil adalah Huang. Seketika Jaksa Park kebingungan. Kemudian Huang bercerita bahwa semua ini sudah ia rencanakan dari awal. Begitu juga Go, ternyata ia adalah adik dari orang yang jatuh dari gedung di awal tadi karena kasus investasi bodong. Begitu juga istri dari Kwak bunuh diri karena hal tersebut.
Huang mengajak mereka berdua untuk melakukan penipuan besar untuk menjerat jaksa Park beserta petinggi-petinggi lainnya, dibantu oleh si wanita dan Kim. Di situ jaksa Park masih tidak percaya dan mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menyudutkan ia bersalah. Seketika calon presiden dan kepala kepolisian dibawa masuk ke dalam gudang tersebut. Di sana mereka berdua mengakui bahwa mereka menerima suap dari Jang Do-chil. Jaksa Park pun juga tidak bisa berkata-kata ketika Huang menunjukkan bahwa di dalam gudang tersebut sudah tertempel CCTV yang ditayangkan secara live. Sedari tadi di dalam gudang, semua perkataan Jaksa Park dan juga semua tingkah lakunya di dalam gudang terekam. Di dalam gudang itu, Jaksa Park sempat mengatakan bahwa ia telah membunuh ayah Huang dan berusaha membunuh mereka, serta juga mengakui mengetahui list orang-orang yang menerima suap namun ia diam saja. Sudah jelas hukuman yang akan diterima Jaksa Park akan sangat besar dengan segala pengakuan tersebut. Setelah itu, polisi datang ke gudang tersebut dan menangkap mereka semua. Cerita diakhiri dengan Huang yang sudah bebas dari penjara. Ia masuk ke rumahnya dan seketika Go, Kwak, si wanita dan juga Kim masuk ke rumah itu dan menunjukkan pada Huang uang 30 juta dolar yang mereka dapatkan. Serta Huang berkata bahwa tinggal satu orang lagi sasaran mereka dan mata mereka tertuju pada foto Jang Do-chil. Sekian alur cerita The Swindlers. Bagaimana teman-teman melihat penipu yang ditipu? Benar-benar banyak plot twist di film ini. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena semua itu gratis. Terima kasih and have a good life.